Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatimah, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani kenal tidak dengan kertas ini? Kertas ini merupakan kertas lakmus. Nah, video kali ini saya akan membahas terkait tutorial pengecekan pH tanah dengan menggunakan kertas lakmus. Kalau kemarin saya sudah memberikan tutorial dengan menggunakan pH tanah, kemudian juga menggunakan soda kue, kali ini saya akan menggunakan kertas lakmus untuk mengecek pH tanah yang ada di farm CTHI. Jadi para Sobat Tani yang tertarik dengan video ini dan penasaran dengan video ini, stay tune terus, jangan kemana-mana ya para Sobat Tani. Nah, para Sobat Tani, tadi saya di lahan sudah mengambil sampel ya, yaitu 10 titik sampel di masing-masing lahan. Ini di budidaya kacang tanah, kemudian yang ini di budidaya tomat. Oh ya, sampel titik lahannya itu diambil di kedalaman 5-10 atau lebih dalam lagi boleh. Yang terpenting itu adalah di mana tanah tersebut dekat dengan akar tanaman. Jadi mengambil sampel tanahnya jangan diambil di bagian permukaan tanah. Nah, ini kita aduk dulu, campur ya. Dari 10 titik sampel ini kita campur dulu agar bisa mewakili dari pH tanah yang ada di lahan. Nah, ini punya kacang ya, budidaya kacang tanah, kita masukkan ke bagian ini. Lalu kita ambil ini yang budidaya tomat. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya dari depan. Kita sisihkan dulu ya tanahnya agar tidak terlalu berantakan. Nah, di sini sebagai perbandingan saya juga sudah menyediakan kapur ya. Ini. Nah, kemudian saya sudah menyediakan air, di mana air yang digunakan untuk mengecek pH dari masing-masing ini harus air yang memiliki pH netral. Oleh karena itu, air sumur ini saya cek dulu pH-nya dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada petunjuk penggunaannya ya para Sobat Tani. Jadi nanti tinggal diambil satu kertas lakmus saja. Dan ini kertas lakmus ini hanya 1 kali pakai. Jadi kalau sudah dipakai jangan digunakan kembali. Kan ini isinya agak banyak. Ini isinya 100. Jadi para Sobat Tani bisa melakukan 100 kali percobaan atau 100 kali pengecekan pH. Nah, ini nanti diambil satu, kemudian di sini beritahu kalau ditunggu sampai minimal 2 second. Nah, kita coba dulu ya, celupkan ini dan ditunggu sekitar 2 menit. Dicelupnya warna dari kertas lakmus ini harus benar-benar tercelup semua. Nah, ini sudah melebihi dari 2 second. Kita sisihkan dulu airnya, lalu kita indikator kita cocokkan. Ini akan mirip dengan apa? Nah, ini pastinya airnya tidak asam ya, karena asam itu warna nomor 2 itu adalah warna kuning, sedangkan 6 itu sudah mulai memasuki hijau. Nah, ini bisa dilihat ya, nomor 5 tidak cocok, pH ke-5, kemudian pH 6 tidak cocok juga, dan bisa dilihat ini cocok di pH 7. Lumayan cocok, kita coba di pH 8. Dan jika di pH 8 warnanya masih kurang gelap, jika ini mau pH 8 hijaunya masih kurang gelap, jadi ini lebih cocok di pH 7. Jadi bisa kita simpulkan bahwa air yang tim CTHI gunakan adalah air yang memiliki pH netral sesuai indikator berdasarkan kertas lakmus. Nah, karena sudah diketahui airnya netral, maka masing-masing ini kita larutkan dulu ya dengan air. Ini kapurnya dulu. Kemudian tanahnya. Ini dilakukan ke semua jenis tanah ya. Kita tuang sampai agak penuh. Lalu diaduk merata ya para Sobat Tani, baik tanah, kapur, dan yang kapur kita juga aduk.
sampai larutannya homogen ya, seperti ini, atau sampai tercampur semua secara merata. Lalu kita tunggu sampai benar-benar mengendap ya semuanya, baik tanah maupun kapurnya. Nah, para sobat tani, ini bisa dilihat ya, sudah mengendap. Karena sudah mengendap, kita keluarkan kertas lakmusnya. Nanti kita menggunakan 3 kertas lakmus ya. Seperti ini. Kita masukkan. Kita masukkan ya sampai semua warna ini ya, semua warna ini di kertas lakmus itu tercelup ke dalam larutannya. Kita tunggu minimal 2 detik. Nah, para sobat tani, ini sudah saya tunggu sekitar 1 menit lebih. Kemudian kita akan mencocokkannya ya dengan indikator ini yang ada di sini. Mungkin kita sisihkan dulu. Saya ingin mencocokkan yang punya ini larutan kapur. Nah, kita angkat. Nah, para sobat tani bisa dilihat ya. Ini warna nomor 2. Ya, warna nomor 2 ini tidak ada di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini tidak asam, tidak memiliki pH asam. Jadi kita langsung balik ke yang sebelah pH basah. Nah, ini tidak pasti 7, 8 juga bukan, 9 juga bukan, 10. Ini 10 tidak terlalu mirip, 11 juga tidak terlalu mirip, karena ininya ini yang dilihat semua warna ya para sobat tani. Yang warna ini yang 11 tidak terlalu cocok. Kita geser lagi ke yang warna nomor 12. Ini juga, ini cocok, ini cocok, ini cocok, tapi ini masih kurang ya warnanya. Jadi kita geser lagi. Nah, ini para sobat tani, ini cocok ya, warna kuning cocok, birunya dongkernya cocok, pinknya cocok, kemudian warna ungu mudanya juga cocok. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kapur ini memiliki pH 13, dan ini memang saya menggunakan kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat itu pH-nya sangat basah ya, yaitu sekitar 11 sampai 13. Jadi bisa disimpulkan ini pH-nya 13. Baik, ini kita ke kacang tanah ya para sobat tani. Kita angkat. Nah, ini sudah pasti tidak basah ya tanahnya. Ini pH 8 masih belum cocok ya. Warna hijaunya masih tidak terlalu gelap, jadi bukan pH 8. Kemudian pH 7 ini memang cocok, tapi kita coba lihat di pH 6. Nah, di pH 6 ternyata tidak cocok ya. Hijaunya terlalu muda di indikator. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang ini di kacang tanah ini pH-nya netral. Kita lanjut ke ini, tomat. Nah, tomat ini kita angkat dulu ya. Setelah diangkat mungkin bisa kita bersihkan airnya dan beberapa kotoran ya, agar tidak mengganggu pengecekan indikator warna. Nah, ini 8 memang mendekati tapi tidak terlalu persis ya. Lalu kita geser ke 7. Nah, ini yang 7 ini memang sudah persis, tapi kita coba lihat yang 6. Nah, ternyata yang 6 hijaunya masih terlalu muda, jadi pH-nya ini 7. Nah, para sobat tani, ini merupakan cara pengecekan pH tanah ya dengan menggunakan kertas lakmus. Sebenarnya kertas lakmus ini bisa juga untuk mengecek pH air, karena kita memang meskipun mengecek pH tanah, kita larutkan terlebih dahulu dengan air, baru dicek pH tanahnya. Nah, di sini tadi sudah kita dapat ini ya hasilnya, kapur ini basah, sedangkan 2 tanah ini netral. Dan jika memang dicek dengan pH alat pH meter juga hasilnya sama, sedangkan di lahan tomat ini kemarin juga sempat kita kocor dolomit dan ini hasilnya sekarang sudah netral. Nah, para sobat tani, kertas lakmus ini dapat digunakan oleh para sobat tani karena memang kertas lakmus ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, harganya murah ya dibandingkan alat pH, baik pH air maupun pH tanah. Kemudian mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya kecil ya seperti ini, jadi bisa ditaruh di saku para sobat tani dan sangat gampang untuk dibawa ke lahan. Kemudian dengan menggunakan kertas lakmus ini kita tanpa perlu melakukan kalibrasi seperti yang dilakukan pada alat baik pH air maupun di pH tanah.
Dan jika para sobat tani ragu dengan alat pH yang para sobat tani miliki, para sobat tani bisa menggunakan kertas lakmus ini sebagai alat selanjutnya agar hasil dari pengukuran pH, baik pH air maupun pH tanah, bisa lebih akurat hasilnya begitu. Nah, mungkin itu saja ya para sobat tani video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa ya para sobat tani, pH tanah dan pH air itu sangat penting dicek atau diukur agar para sobat tani mengetahui apakah tanah atau air yang digunakan para sobat tani di lahan pertanian itu sudah pH-nya netral atau belum. Karena jika pH-nya asam atau basa, maka tanah tersebut atau air yang digunakan untuk menyemprot tanaman itu dapat menghambat pertumbuhan ya, karena jika tanahnya basah atau tanahnya asam, maka akar tidak dapat menyerap unsur hara, makro dan mikro dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu pengecekan pH ini sangat penting ya para sobat tani. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.